firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kudus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, terima kasih Yesus. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Benar Tuhan, namamu kudus, sebab namamu kudus dan suci. Engkau ada bersama dengan Bapa di surga. Saat ini Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau berkati kiranya Tuhan doa kami, persekutuan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman sebelum kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada di dalam ibadah doa minta kepenuhan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus atas kehidupan kita. Tentunya kita rindu dan kita telah siapkan diri kita sebaik-baiknya untuk yaitu bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, untuk mendasari kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita dan doa permohonan kita serta ucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan
di dalam surat Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-14 mulai. Surat Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sebab itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus, saudaraku, sebagai orang yang telah menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, kita harus hidup di dalam terang. Kita harus yaitu bangun dari tidur dan bangkit dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekaranglah waktunya jemaat Tuhan, gereja Tuhan, yaitu bangun dari tidur rohani. Kita harus tetap berjaga. Kita harus tetap yaitu siaga, siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita harus bangkit dari antara orang mati. Mati apa saudara? Mati rohani. Ya, kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Dan kita harus juga yaitu memperhatikan bagaimana kamu hidup, kata firman Tuhan. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal adalah orang yang susah dinasehati, saudaraku. Ya, sulit untuk menerima nasihat dan sulit juga untuk berubah. Itu namanya bebal. Ya, kita tidak mau jadi orang bebal, tapi kita mau jadi orang yang menurut nasihat Tuhan, yang mudah dinasehati oleh firman Tuhan. Ya, itu sebabnya dikatakan tetapi seperti orang arif, yaitu orang bijaksana, orang yang tahu bahwa nasihat di dalam Tuhan itu adalah sangat penting bagi kehidupan kita, agar hidup kita selaras dengan kehendaknya Tuhan, agar hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam firman-Nya ini berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara dan saya diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi kita bergunakan karena firman Tuhan menyatakan hari-hari ini hari-hari yang jahat. Saudaraku, kita hidup di akhir zaman. Kejahatan semakin merajalela. Firman Tuhan katakan yang jahat akan bertambah jahat, yang cemar akan bertambah cemar. Tapi yang kudus akan tetap melakukan kekudusan, dan yang benar
akan tetap hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan, mari kita ikut kehendak Tuhan. Mari kita hidup menurut yaitu keinginan hati Tuhan. Apa yang mau dalam kehidupan kita. Pergunakan waktu yang ada. Saudara yang bisa mengatur waktu ini, saudara. Bukan kita diatur oleh waktu, tapi waktu kita dapat atur. Bagaimana saudara memberikan kesempatan saudara bersekutu, saudara berdoa, saudara beribadah, saudara melayani Tuhan. Ya, karena kita hidup di hari-hari ini adalah satu hari yang jahat, saudara. Ya. Sekarang muncul penghujat-penghujat mengejek nama Tuhan, ya, mengejek umat Tuhan dan sebagainya. Itu terjadi di hari-hari kita yang kita hidup sekarang ini. Tetapi bagi saudara, kita harus ada di dalam kebenaran firman Allah. Kita hidup di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran itu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jadi saudara harus mengerti bahwa kita ada di dalam yaitu kehidupan sehari-hari yang semakin hari semakin jahat, saudara. Tetapi saya percaya di dalam hati saudara ada firman Allah. Di dalam hati saudara ada Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Sehingga kita dapat membedakan yaitu mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Ya, mana yang harus kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, atau yaitu hal-hal yang jahat kita hindarkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebab itu jangan kamu bodoh. Jadi bisa orang jadi bodoh karena mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti keinginan dosa, saudaraku. Jadi dia bisa melakukan sesuatu hal yang jahat di pemandangan mata Tuhan, menjadi bodoh di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita minta agar Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tetapi usahakanlah, saudara harus mengusahakan. Saudara harus berjuang. Saya dan saudara harus rindu selalu untuk berusaha hidup bagaimana kita mengerti kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Karena ada masanya, saudaraku, nanti orang yaitu mengaku melakukan segala sesuatu, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan itulah yang akan yaitu masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata, yaitu di tengah-tengah yaitu kehidupan yang jahat, di mana munculnya nabi-nabi palsu, ya, hal pengajaran yang sesat terjadi di akhir zaman ini. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 15. Hal pengajaran yang sesat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan tiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi
dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perhatikan ayat 21, saudara. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi, saudara, orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, itu yang masuk surga, saudara. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara lihat ini. Di hari-hari yang jahat, hari-hari yang terakhir ini, kita hidup di akhir zaman ini, akan muncul nabi-nabi palsu. Ya. Akan muncul orang-orang yang menghujat, yang melawan Tuhan, yang mendurhaka kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengajarkan kepalsuan dalam hidup ini. Tetapi saudara, kita harus waspada, kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Hidup kita tentu tidak mudah. Itu sebabnya Paulus memakai kata usaha. Di sana bukan santai, tapi ada sesuatu perjuangan yang kita dapat lakukan. Karena kita menghadapi yaitu tipu muslihat iblis juga. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa nabi-nabi palsu ini juga yaitu datang. Dia berbulu domba, tapi berhati serigala. Ya. Kita lihat muncul, mungkin kelihatan pohonnya baik, tapi buahnya tidak baik. Ya. Karena kita dapat mengenal mereka dari buahnya, dari apa yang dihasilkan. Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Saudaraku, kita bisa melihat yaitu dari buahnya. Ya, kan kita ini diumpamakan seperti pohon, saudara. Kalau kita berbuahkan buah yang baik, Tuhan tentu senang. Selalu kita dibersihkan, disucikan supaya kita berbuah lebat. Dan dengan buah yang dihasilkan dari kehidupan kita, maka Bapa yang di surga dipermuliakan. Tetapi kalau kita berbuah yang busuk, berbuah yang jahat, buah yang tidak berkenan, firman Tuhan berkata, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang, dan akhirnya akan yaitu dibakar oleh api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memperingatkan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi saudaraku, kalau kita melakukan kehendak Bapa yang di surga, itu ada jaminan kita untuk masuk kerajaan Allah, untuk masuk kerajaan surga. Itu sebabnya Paulus menasihatkan tadi, usahakanlah, hendaklah kamu mengerti, jangan bodoh, ya, jangan seperti orang bebal, tapi hendaklah kamu mengerti kehendak Allah dalam hidup ini. Mengerti kehendak Allah supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, tidak menuruti keinginan daging kita, tidak mengikuti keinginan dosa kita, tidak mengikuti keinginan kemauan kita sendiri, tapi mengikuti kehendak Tuhan. Kan sayang kalau orang ini sudah pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu,
Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengajar demi namamu? Semua atas nama Tuhan tadi. Tetapi saudaraku, mereka mempunyai hati tadi serigala, bulunya domba, tapi hatinya jahat di pemandangan Tuhan. Dengan suatu motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan, dengan tujuan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya mari kita cari, yaitu apa yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Lalu dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi untuk mengerti kehendak Tuhan ini penting. Saudara harus rindu belajar dan belajar terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Belajar di bawah kaki Tuhan. Belajar yaitu untuk merendahkan hati mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saudara harus yaitu bisa menangkap apa Tuhan berbicara apa kepada saya. Haleluya. Ya, supaya kita dibawa di dalam perjalanan yang yaitu seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kita supaya berjalan ada di dalam jalan Tuhan. Ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Saudara, di dalam dunia ini kita bisa yaitu mabuk anggur dunia ini. Ya, apakah itu minuman-minuman yang beralkohol secara fisik? Banyak orang, bahkan mungkin banyak anak-anak Tuhan yang masih terbiasa dengan kebiasaan buruk ini, yaitu minum-minum alkohol, mabuk, pulang ke rumah larut malam dengan marah-marah. Ternyata tercium dari hawa mulutnya minuman alkohol. Apakah itu anak Tuhan? Saya kira tidak cocok kalau kita menamakan anak Tuhan. Tapi hidup kita dengan pola dunia ini. Mabuk, saudaraku. Ya, mabuk. Saudara, jangan kita mabuk. Kita ada dalam dunia, saudara bisa bekerja, tapi saudara tidak perlu mengasihi isi dunia ini. Tapi saudara mencintai Tuhan, hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Saudara, kalau saudara menuangkan yaitu air di dalam gelas, saudara, ya, di dalam gelas itu sudah ada air tapi sedikit, ya, ada air itu sedikit. Lalu saudara tuang air dari botol yang lain. Botol itu akan saudara kucurkan ya ke gelas itu. Makin lama air itu mengucur. Saudara, air itu akan memenuhi seluruh yaitu ruangan yang ada di gelas itu. Lalu air itu meluber, air itu meluap keluar. Saudaraku, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita ini kan di hadapan Tuhan seperti bejana yang kosong. Yang memenuhkan hati kita dengan rohnya itu adalah Tuhan. Kita harus tersedia seperti bejana yang kosong di hadapan Tuhan. Jangan merasa tersedia yaitu hidup sudah penuh, saudara. Ya, tapi kita ada rasa rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita seperti yaitu gelas yang kosong itu, dan siap di hadapan Tuhan untuk diisi air itu. Diisi, lalu penuh. Dan kalau penuh meluber. Ya, saudaraku, kalau kita penuh Roh Kudus pasti ada karunia-karunia bahasa roh. Ya. Karunia lidah. Bahasa-bahasa yang yaitu ajaib berhubungan dengan Tuhan.
saudaraku, yang meneguhkan saudara dan saya. Tapi betapa indahnya kalau kita bisa diberi oleh Tuhan untuk yaitu menerjemahkan, ya, mengartikan bahasa roh itu. Tapi ini tidak boleh dalam keadaan yaitu seperti bejana yang kosong atau gelas yang kosong, tapi sudah seperti meluap-luap. Akhirnya dalam hidupnya tidak ada perubahan, ya, tidak ada buah roh dalam hidupnya. Ini saudaraku mengerikan. Kita hidup di akhir zaman. Ya, hati-hati. Mari kita benar-benar melihat kebenaran firman Allah ini. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, banyak contoh baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Anak-anak Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Sehingga mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan. Seperti diaken yang ada di Kisah Rasul pasal 7. Itu orang-orang yang terkenal baik, ya, orang yang penuh iman dan hidup dalam kebenaran, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Jadi bukan dalam kepura-puraan, tapi hidup di dalam ketulusan hati. Itu sebabnya saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai kepala jemaat yang Tuhan percayakan di GPDI Kalibata City, saya mengajak saudara seperti firman Allah, jangan mabuk anggur dunia ini, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan yang memenuhkan kita dengan Roh Kudus itu bukan manusia, tapi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dialah pembaptis roh itu. Kalau kita dibaptis air, saudaraku, Yohanes Pembaptis katakan, kamu dibaptis air sebagai tanda pertobatan. Ya. Tapi setelah aku akan datang dan menguraikan tali kasutnya pun aku tidak layak, dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Haleluya. Siapa dia yang bisa membaptis roh? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan manusia. Kalau ada kepercayaan Tuhan seperti rasul-rasul di dalam kitab Kisah Rasul, dia menumpangkan tangan orang penuh Roh Kudus. Saudara perhatikan, di sana mereka itu diberitakan firman dulu. Mereka haus dan lapar akan firman. Lalu mereka sementara mendengar firman, mereka penuh dengan roh. Tapi ada juga firman sudah selesai diberitakan, lalu mereka berdoa berlutut. Rasul-rasul menumpangkan tangan, lalu mereka penuh Roh Kudus. Itu bukan berarti rasul-rasul yang memenuhkan dia dengan Roh Kudus. Yang memenuhkan Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Tapi rasul-rasul itu membantu di dalam doa, sehingga mereka lebih yakin dan lebih menikmati hadirat Allah pada waktu penumpangan tangan. Maka berkat Allah itu mengalir, karena rasul-rasul itu penuh Roh Kudus. Haleluya. Ya, hidup di dalam perkenanan Allah, hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Puji Tuhan. Itu sebabnya mereka bila didoakan, saudaraku, mereka cepat untuk yaitu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi mereka sudah diletakkan dasar yang benar. Mereka sudah mendengar kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya setelah penuh Roh Kudus, dikatakan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Jadi ini setelah, ya, bukan bahasa roh dulu baru belakangan, ya, kosong, masih kosong. Itu akan sama, keluar dari pintu gereja akan sama hidup. Tapi kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan mengalami perubahan. Seperti saudara mengalami suatu menjadi manusia yang baru. Karena Roh Kudus menjamah saudara. Roh Kudus memenuhi saudara, memenuhi relung-relung hatimu, dan memenuhi segala pikiranmu, dibaharui oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari, firman Tuhan katakan, bangunlah dari tidur dan bangkitlah dari antara orang mati.
persiapkan diri saudara hari-hari ini untuk tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudara harus berusaha, saya harus berusaha. Tidak mudah, tapi perlu perjuangan. Tapi saya percaya kalau kita mau berusaha, pasti ada hasilnya. Amin. Kalau kita mau berusaha, pasti kita akan menemukan apa yang kita usahakan. Karena firman Tuhan menjanjikan itu kepada kita, yaitu di dalam hari kemarin Tuhan Yesus sudah menjanjikan, kalau kita mencari pasti akan mendapat. Kalau kita mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Dan kalau kita meminta, maka akan diberikan. Ya, kalau kita yang jahat, Bapak yang jahat tahu memberi yang baik, apatah lagi Bapamu yang di surga itu tidak jahat, saudara. Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada orang yang meminta kepadanya. Dan orang meminta itu bukan malas, bukan yaitu tumpang dagu atau bersila tangan. Tidak, dia itu rajin, tekun, usaha, saudaraku. Jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara dengan renungan firman Tuhan yang singkat ini membawa saudara mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, supaya saudara diberikan oleh Tuhan karunia roh itu. Saudara-saudara mengalami yaitu kehidupan penuh dengan Roh Kudus, yaitu dibaptis di dalam Roh Kudus, sehingga berjalan di dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita masuk di dalam pujian dan doa penyembahan kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Yang berembuslah Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah di akhir zaman. Berembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah
dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Engkau yang layak dipuji Bapa. Engkau yang layak disembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan nasihat bagi kami. Oh Tuhan, umat tebusan-Mu yang hidup di akhir zaman ini, agar kami tidak menjadi orang bodoh, agar kami tidak menjadi orang bebal, tapi kami menjadi orang yang bijaksana, orang arif, orang yang mengerti kehendak Tuhan. Kami tidak mabuk oleh anggur dunia ini, tapi kami boleh penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami percaya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, mungkin saudara berdiri, mungkin saudara berlutut, terserah apa yang saudara rindukan, tapi buka hatimu. Biarlah Tuhan izinkan firman Allah menegur saudara, membersihkan hati saudara, mengingatkan saudara. Saudara, waktunya kita harus bangun dari tidur. Kita waktunya harus bangkit dari orang mati. Saudaraku, dari kematian rohani kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi terang. Kita harus bangun dari tidur kita, tidur rohani. Saudara, kita harus menjadi orang yang berjaga dan mempersiapkan diri kita bagi Tuhan. Saya percaya firman Allah ini memberikan nasihat yang jelas bagi kita. Kami sendiri tidak mampu. Kalau kami berjalan sendiri, kami tidak mampu. Kami perlu pimpinan Roh Kudus. Kami perlu kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Engkau akan mencurahkan, berikan Roh-Mu bagi kami. Karena kami rindu, kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang memberikan kepuasan. Hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan jiwa dan roh kami. Haleluya, haleluya. Kalau Engkau juga memberikan perkara-perkara yang jasmani untuk melengkapi, untuk mencukupi apa yang kami perlukan, kami percaya Tuhan Yesus, hal-hal yang rohani Tuhan akan berikan kepada kami melalui Roh Kudus yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu, buka mulutmu, puji dan sembah Dia. Haleluya. Firman Tuhan menasihatkan kita, hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus, lalu kita bernyanyi, bermazmur dengan satu sama lain, dan kita boleh yaitu memuji dengan pujian, ucapan syukur dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah waktu yang kita pergunakan untuk kita mencari hadirat Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah kita ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Oh, terpuji nama-Mu, terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Kami rindu agar kiranya Tuhan, kami yang hadir, kami yang ada, boleh menikmati persekutuan yang indah. Haleluya, haleluya. Waktu yang tersedia bagi Engkau ya Tuhan, untuk bekerja dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Lawatlah kami Tuhan, lawatilah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita minta, pasti Tuhan akan memberi. Biarlah Dia mencurahkan roh-Nya atas kehidupan kita, sehingga kita meluap di dalam kasih-Nya. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya, perintah-perintahnya, ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara, oleh kekuatan dan pimpinan Roh Kudus, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji Engkau, kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita akan angkat pujian Ebenezer. Ebenezer. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Kau Allah yang ajaib, Kau hadir. Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
kami ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah tinggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Hadirat-Mu datang di dalam hidup kami. Roh Kudus yang memimpin kami sehingga kami paham akan firman-Mu. Kami diberkati oleh firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya anugerah Allah yang ajaib, anugerah Allah yang besar melimpah Tuhan di hari yang kesekian kali. Hari di mana Tuhan kami menantikan Roh Kudus hadir di dalam hidup kami. Jamah semua jemaat Tuhan yang menyaksikan dan mengikuti ibadah doa ini Bapa, kami sangat diberkati. Katakan, Tuhan, kami sangat diberkati oleh firman-Mu. Oleh karena itu kami tahu kami diberkati karena ada pimpinan Roh Kudus, Roh Penolong. Terima kasih Bapa. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Semua katakan Wanita yang menangis di bawah kaki Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihiku. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihiku. Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa yang di sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau sudah memimpin dan menyertai kami Tuhan di dalam jam doa ketuangan Roh Kudus ini. Bagi saudara-saudara kami juga yang ada di rumah masing-masing, kami Tuhan percaya penyertaan-Mu juga nyata di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami yang ada mengikuti acara ini, mengikuti untuk mendengar firman-Mu, dan dalam doa penyembahan pujian kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berikan kami selalu kekuatan ya Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk yaitu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, mengikuti Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kiranya Tuhan, dengan Tuhan di jam doa ini kami boleh menikmati kembali hadirat Allah. Kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hati kami, yang memberikan kepada kami yaitu damai sejahtera, sukacita dan kebenaran oleh Roh Kudus di dalam hidup kami sebagai wujud kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati sekalian. Saudara, puji Tuhan.